Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semua. Atas nama Majelis Gereja HKBP Kebayoran Baru, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak dan Ibu di gereja ini, dan kepada Bapak dan Ibu dan Napos Bulung yang beribadah melalui live streaming di rumah maupun dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai ibadah, kami akan bacakan protokol kesehatan buat kita. Protokol kesehatan ibadah HKBP Kebayoran Baru. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan handphone. Selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilakan keluar sesuai urutan oleh pelayan hari tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja, langsung pulang. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang terakhir, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Demikianlah pembacaan protokol kesehatan. Marilah kita memulai ibadah pada minggu ini yang disebut Minggu Quasi-Modegeniti. Kita satu hati dan pikiran kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu,
teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang pertama dan maksudnya. Hukum Taurat Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus. Jemaat berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Janji Allah tentang pengampunan dosa, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 3. Ku berbahagia. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 17, dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat 1 dan 2. Alangkah indahnya. Jemaat berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 11 April 2021. Pertama, Minggu Egoismo de Geniti. Hari ini adalah Minggu Egoismo Geniti, yang artinya dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Kedua, baptisan kudus reguler. Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus reguler kepada anak-anak anggota jemaat. Bagi anggota jemaat orang tua yang akan menginginkan baptisan kudus bagi putra-putrinya agar mendaftarkan ke sekretariat gereja dengan mengisi formulir pendaftaran baptis dan selanjutnya meminta surat keterangan dari sintua sektornya masing-masing. Yang ketiga, pengkhotbah minggu. Hari ini Minggu tanggal 11 April 2021, pengkhotbah minggu di Kebaktian Bahasa Indonesia pukul 10 WIB adalah Pendeta Franky Napitupulu, pendeta dari Distrik 8 DKI Jakarta. Yang keempat, calon sintua. Learning calon sintua direncanakan akan dimulai pada awal bulan Juni. Karena itu diminta kepada setiap sektor untuk mengajukan nama calon sintua masing-masing. Yang kelima, Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 11 April 2021 pukul 13.00 akan diselenggarakan perayaan Paskah Sekolah Minggu via live streaming dari gedung gereja. Seksi remaja, Witok Remaja ke-9 akan diadakan hari Minggu tanggal 11 April 2021 kepada anak remaja kita. Dimohon kerjasamanya kepada orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan Witok ini. Jadwal dapat dibaca di warta cetak. Sermon Inahana. Hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 11.00 WIB akan diadakan sermon Inahana yang dilaksanakan melalui media Zoom. Dimohon kepada semua Inahana HKBP Kebon Baru untuk mengikuti sermon tersebut. Yang keenam, kebaktian sektor. Hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 19.00 akan diadakan acara kebaktian sektor Sion sebagai tuan rumah seluruh sintua sektor Sion yang akan dilaksanakan via virtual Zoom. Dimohon kepada semua jemaat sektor Sion untuk mengikuti acara kebaktian sektor tersebut. Hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 19.00 WIB akan diadakan acara kebaktian sektor Marsada. Sebagai tuan rumah, keluarga Hotma S. Ulmantoruan, Ibu Renova Boru Tambunan, yang dilaksanakan secara via Zoom. Dimohon kepada semua jemaat sektor Marsada untuk mengikuti acara kebaktian sektor tersebut. Yang ketujuh, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir dan tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 11 April sampai dengan tanggal 17 April. Kiranya Tuhan memberkati jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut agar menghubungi sintua sektor masing-masing atau melalui sekretariat. Yang kedelapan, persembahan ke depan. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 di kebaktian pukul 8.00 dan pukul 10.00 diadakan persembahan ke depan untuk gempa NTT sebagai bantuan untuk teman kita musibah gempa banjir bandang di NTT. Yang kesembilan, rapat lansia. Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pada pukul 11 WIB diadakan rapat lansia sedistrik DKI Jakarta Raya via Zoom. ID meeting nomor 765-333-4565. Saya ulangi, ID meeting 765-333-4565. Kami meminta kepada pengurus lansia untuk mengikuti rapat tersebut.
Yang ke-10, warta yang tidak dibacakan sesuai dengan warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2, Serikat Persaudaraan, sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dipersekutukan dalam gereja HKBP Kebayoran Baru, yang beribadah di gereja ini dan juga yang beribadah secara live streaming di rumah atau di tempat masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Minggu Kuasi Modogenity pada hari ini dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus.
ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik Minggu Quasimodo Geniti hari ini adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Saudara, iman Kristen itu ternyata lebih menonjolkan nilai-nilai komunal daripada nilai-nilai individual. Itu dulu yang patut kita perhatikan, bahwa ternyata iman Kristiani lebih menonjolkan iman nilai-nilai komunal daripada nilai-nilai individual. Iman Kristiani adalah iman persekutuan, bukan iman pribadi. Saya berani mengatakan itu, bahwa iman Kristen bukanlah iman pribadi, melainkan dia adalah iman persekutuan. Artinya, jikapun iman pribadi bertumbuh dan berkembang dengan baik, penampakannya, manifestasinya adalah melalui persekutuan. Jikapun saudara-saudara, saya dan kita semua memiliki iman pribadi yang luar biasa, tapi jika itu tidak termanifestasi dalam persekutuan, itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena iman Kristen sejatinya dari awal adalah iman persekutuan. Jadi tidak ada istilah di sini dalam bahasa Batak, toimabah rohaima pinar roha nenei. Tidak ada dalam kekristenan itu ya, rohaima pinar roha, atau pribadilah. Ini urusan pribadi dengan Tuhan. Di dalam kekristenan itu tidak ada. Maka saudara, itu kenapa jelas dalam pengakuan iman rasuli kita dikatakan bahwa tentang percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus. Persekutuan orang-orang kudus. Bahwa ternyata kita dipanggil dalam sebuah community yang benar-benar kudus, persekutuan yang kudus. Artinya gereja sejati adalah persekutuan, persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Itulah gereja yang sejati. Maka gereja tanpa persekutuan bukanlah gereja yang sejati, dan persekutuan yang tidak menggereja adalah persekutuan yang lemah. Itu yang terjadi. Jadi gereja tanpa persekutuan itu bukan gereja yang sejati, tetapi persekutuan yang tidak menggereja, dia adalah persekutuan yang lemah. Karena kita sepakat bahwa gereja bukan tentang bangunannya, tapi gereja adalah tentang kehidupan orang-orangnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini dapat dianggap sesuatu yang sungguh menarik dalam kehidupan persekutuan, bahwa gereja, persekutuan yang menggereja dan gereja yang bersekutu sebagai manifestasi kerajaan Allah yang nyata di dunia menjadi bagian yang mesti dapat dianggap sebagai hal yang langsung didoakan oleh Tuhan Yesus jika kita membaca Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Inilah esensi dari persekutuan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja mula-mula pun adalah persekutuan yang adalah kumpulan orang yang telah percaya. Kumpulan, jelas di ayat tadi, pertama itu ayat 32, bahwa itu adalah kumpulan orang-orang yang telah percaya. Bukan pribadi orang yang percaya, tapi kumpulan orang yang telah percaya. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang yang telah percaya. Maka sekali lagi, gereja bukanlah milik perorangan, namun dia adalah milik Kristus dengan bangunan persekutuan orang-orang yang telah percaya. Jadi tidak ada gereja milik pribadi ya, tidak ada itu. Jadi jangan ada orang pun di dunia ini yang menganggap bahwa gereja itu adalah miliknya. Unang lomo-lomot tataring itu bukan milikmu. Itu adalah milik Tuhan yang dibangun dalam kumpulan orang-orang yang telah percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada ungkapan orang Batak. Saya orang Batak ya. Ungkapan orang Batak, umurado pajongjokon daripada mangaradoti. Umurado pajongjokon daripada mangaramoti. Murado pajongjokon mangaramoti do namol. Membangun itu mah gampang, itu maksudnya. Kalau membangun, spirit pembangunan orang Batak tinggi loh.
Orang Batak tinggi, tapi ingat, merawat sangat sulit. Merawat sangat sulit. Ini menjadi perenungan bersama dalam kehidupan kita. Itu kenapa saya menduga bahwa organisasi orang Batak, perkumpulan orang Batak lah di dunia ini yang paling banyak. Persekutuan orang Batak yang paling banyak di dunia ini. Mulai dari Persahu Tahun, sampai ke Punguan Marga, sampai ke gereja. Orang Batak punya semua ini. Dari mulai level 1, 2, 3, 4, semua dia punya ini. Itu kenapa saya menganggap bahwa orang Batak ini memang suka kumpul, suka berkumpul-kumpul, kan begitu. Dan bahkan mendirikan organisasi perkumpulan. Contoh Persahu Tahun atau Serikat Tolong Menolong itu ya, STM, Punguan Dosroha, Saroha, Satahi, Sauluan. Tapi coba selidiki ya, kenapa bisa sebanyak itu? Coba selidiki mengapa bisa sebanyak itu. Nah, untuk sebagian kasus, mudah-mudahan ini hanya sebagian kecil saja. Organisasi tadi itu muncul bukan karena anggotanya yang semakin banyak dan semakin tangguh, tetapi karena kalah pemilihan ketua Persahu Tahun. Itu yang terjadi, kalah pemilihan ketua Persahu Tahun. Maka Punguan Dosroha pecah, maka buatlah Punguan Saroha. Pecah lagi Punguan Saroha, buat lagi Punguan Satahi. Pecah lagi Punguan Satahi, buat lagi Punguan Saoloan. Semua berpredikat kesatuan, tapi anggotanya tidak pernah tambah. Coba selidiki. Bayangkan, Punguan Dosroha ini awalnya 100 orang, pecah ya dari 25 dong. Ini yang terjadi. Membangun itu mudah, memelihara itu rumit. Maka saudara, saya tanpa menafikan bahwa gereja-gereja di dunia ini, utamanya gereja-gereja orang Batak, itu muncul dari penginjilan. Tanpa menafikan itu, bahwa itu muncul dari kuasa Roh Kudus melalui semangat penginjilan. Tapi saya berani berkata bahwa banyak juga gereja-gereja ini muncul karena perpecahan, muncul karena pertengkaran, muncul ala nomor bedai. Perbaik. Gereja kita semakin banyak gedungnya, tapi jemaatnya tunggu dulu, selidiki dulu. Ini yang mau kita lihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa masalahnya? Awalnya namanya gereja Kristen Surgawi, kan begitu ya? Itu awalnya gereja Kristen Surgawi. Tapi berbeda sama pemilihan ketua majelis, kan? Langsung dibentuklah gereja tandingan, gereja Kristen langsung ke surga katanya. Ini yang sering terjadi. Maka saudaraku, apa yang membuat itu? Apa yang kita bisa coba renungkan? Kenapa hal itu bisa terjadi, saudara? Maka firman Tuhan hari ini dengan jelas dapat dipahami melalui topik minggu ini. Membangun persekutuan yang saling mengasihi. Artinya bukan hanya membangun persekutuannya saja, mesti membangun persekutuan yang saling mengasihi. Itu persoalannya. Berdasarkan cara hidup jemaat mula-mula, saudara, pada Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 ini jelas persekutuan yang saling mengasihi itu terbangun dengan paling tidak saya rangkum dengan dua. Yang pertama, sehati sejiwa dan rasa saling memiliki. Kita baca ayat 32, jelas. Sehati sejiwa dan rasa saling memiliki. Ada yang menarik di sini, tadi sudah saya sampaikan, kumpulan orang-orang yang telah percaya. Sebuah korelasi langsung terjadi antara iman dengan hidup dalam kesehatian dan rasa saling memiliki. Ada korelasinya loh. Kumpulan orang-orang percaya, sehati sejiwa dan seterusnya, rasa memiliki. Artinya rasa memiliki dan sehati sejiwa, artinya semakin beriman seseorang, semakin tinggi kepedulian hati dan jiwanya, dan sense of belongingnya semakin tinggi. Bedakan rasa saling memiliki dengan rasa ingin memiliki, kan begitu ya? Meskipun Naposo ini karena putus asanya dia bilang cinta tidak harus memiliki, padahal itu hanya putus asa saja itu. Dia nggak bisa lagi dapat lagi itu cinta tidak harus memiliki. Enggak, cinta mesti memiliki. Jangan langsung mundur aja, ditolak sekali langsung mundur, ditolak sekali baru mundur, iya kan?
tolaklah berkali-kali, biar kuat kau ditolak, kan begitu. Akhirnya terlatih patah hati. Tapi yang mau kita lihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, bedakan rasa saling memiliki dengan hak untuk memilikinya. Konon katanya mudah-mudahan tokoh-tokoh Batak yang senior banyak di Kebayoran Baru ini, mudah-mudahan bisa sepakat dan tidak keberatan dengan ini. Filosofi kepemilikan orang Batak itu adalah kepemilikan yang kolektif. Filosofi kepemilikan orang Batak itu kolektif. Rasanya, sensenya, taste-nya itu kolektif. Makanya kalau bahasa-bahasa kepunyaan akan selalu diungkapkan dengan intonasi, dengan bentuk-bentuk bahasa yang struktur bahasa yang majemuk, kolektif. Itu kan? Benar nggak? Inata, jangan dong inakku. Tidak sopan itu dalam orang Batak. Inata, amata, jabuta, mobilta, apa lagi? Tanota, ayo, anakta, boruta, semua ta, itu kan kolektif. Mobil tado, aledang mobil muda. Jabut tado, aledang jabu muda. Gitu ya. Anak tado, aledang anak muda. Rasa itu yang mau dibangun. Perlakuan relasi hidup itu yang mau dibangun. Tapi ingat, rumah kita itu juga bukan rumahmu. Itu karakter. Konon katanya, konon lagi nih, saya kan anak yang baru kemarin sore, jadi saya cuma mempelajarinya pelan-pelan dari pengamatan saya. Maka saya minta izin dulu dari tokoh-tokoh Batak itu, semoga tidak keberatan. Konon katanya, ide kolektivitas itu muncul dari rasa yang sama. Rasa yang sama, karena dimulai dari yang paling domestik dalam hidup, relasi hidup. Apa itu? Makan. Piringnya orang Batak namanya sapa. Ada loh piringnya orang Batak namanya sapa. Sapa itu terbuat dari kayu, dibentuk bundar. Disitulah makan berkeliling satu rumah itu. Siapapun yang datang ke rumah itu mesti makan dari situ. Mesti makan dari situ. Di situ sayurnya, di situ nasinya, di situ ikannya, semua makan di situ. Apa yang kumakan itu yang dimakan temanku. Apa yang kumakan itu dimakan bapakku. Itu yang terjadi di situ. Itu sapa. Maka hati-hati makan di situ. Hati-hati, karena bisa saja jatuh yang kumakan itu termakan dia. Maka cara makan orang Batak pun unik. Tidak pakai sendok, garpu, juga tidak pakai sumpit. Cara makan orang Batak disebut dengan istilah mamokuk, mamohul. Itu cara makan orang Batak, diginiin dulu biar langsung masuk dengan aman dan santai, kan begitu ya. Tapi saya tidak mempersoalkan soal makan itu, jadi lapar kita nanti. Yang mau saya bicarakan adalah dari situlah muncul filosofi tentang sense of belonging yang menolong dan mendorong kita untuk masuk ke ruang empati yang sejati. Apa itu? Sapa kilalaan, sapa saparti naonan. Apa yang kau rasa, itulah yang kurasa. Apa yang kau alami, itulah yang kualami. Maka inilah menjadi filosofi kebersamaan yang mesti dipupuk dalam hidup kita, saudara. Empati yang muncul dari sense of belonging. Sisada anak, sisada boru, anakku bisa kau nasihati, anakmu bisa aku nasihati. Makanya waktu saya zaman nakal-nakalnya, saya juga pernah nakal, nggak pernah langsung jadi pendeta. Waktu zamannya saya remaja, kalau saya merokok, kalau saya merokok di jalanan, datang bapaknya teman saya langsung lompat itu ke bawah jembatan. Kenapa? Karena dia punya hak untuk menampar saya. Anak apa kau? Udah kau langsung, belum waktunya kau dulu. Dia punya hak loh. Dia punya hak. Dan saya tidak akan pernah bisa melaporkan itu ke bapak saya. Kalau saya laporkan, saya dipukul bapaknya si ini. Lah kenapa? Karena saya ketahuan merokok, makin ditendang saya. Itu kan, coba dulu lakukan itu sekarang. Nasihati anak orang, di bawah bapaknya golok sama kau. Anakmu atur dah katanya. Saya mau coba kita renungkan apa yang terjadi, entah kenapa hal itu terjadi. Jangan-jangan karena kita semua udah makan nasi kotak, styrofoam dan lain sebagainya, sekali buang selesai kan. Tapi bukan itu. Tapi kita mau melihat ternyata empati itu sukar untuk dibangun, entah kenapa. Apa ada pengaruh makan di piring atau nasi kotak, nggak tahu lah. Karakter itu berubah, saya tidak tahu pasti. Jika ada satu orang yang terluka di gereja ini, semestinya semua orang warga jemaat ini mesti merasa terluka.
Itu yang terjadi. Makanya saya sebagai pendeta HKBP agak rumit untuk mewartakan penderitaan orang ketika ada seseorang kena RPP. Anaknya si ini kena RPP karena begini, langsung nyinyir di sampingnya, bereng makan, song pengalahoni bapaknya itu pengalahoni katanya. Seharusnya itu adalah luka di gereja ini. Maka semua orang yang merasa diri bagian dari persekutuan ini merasa terluka dan punya tanggung jawab untuk menggembalakan itu, mengobati itu. Itu empati loh. Jangan-jangan di gereja ini sudah tidak ada lagi cinta kasih gara-gara memang dari awal sudah tidak saling mengenal lagi. Bagaimana? Kenal maka sayang, kan begitu ya? Tak kenal maka kenalan, biar sayang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ada orang yang bersuka cita di gereja ini, seharusnya itu menjadi sukacita semua orang. Ini penghasilan tetangganya yang naik, dia tensinya yang naik. Ada gitu, penghasilan tetangganya yang naik, dia tensinya yang naik gitu ya. Tensinya yang naik. Ada itu. Itu pengalaman, saya nggak tahu, mohon maaf ya. Saya punya saudara tinggal di asrama. Di asrama tentara, katanya sih begitu. Kalau tambah kulkas, pangkatmu sama katanya. Kok kulkasnya yang nambah, kulkasmu nggak nambah-nambah? Ah itu. Tapi mereka lah itu, bukan kita. Semoga para pendeta nggak begitu. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hanya dimungkinkan iman, saudara. Itu hanya dimungkinkan oleh iman. Karena iman yang akan memungkinkan seseorang berani melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan dalam batas-batas kewajaran. Hanya iman yang bisa membuat kita mampu berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jelas, tidak katamu, kamu dapat, ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Tuhan Yesus. Dikatakan di Markus 9 ayat 23. Jika kamu mampu, jika kamu mau, jika kamu dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka jika bagimu tidak mampu untuk mengasihinya, imanmu mendorongmu untuk mengasihinya. Ini yang sering terjadi. Betapa sering kita merasa terluka oleh orang lain dan kita tidak mampu mengasihi dia. Persoalannya ada masalah iman di situ. Jika engkau punya seseorang yang tidak kau suka, kemudian kamu sangat sulit mengampuni dia, saya pastikan yang bermasalah itu bukan dirimu, tapi imanmu. Ini persoalan iman, saudara. Semakin tinggi iman seseorang, semakin sanggup dia mengampuni. Semakin tinggi iman seseorang, akan semakin mampu dia untuk mengasihi. Akan semakin mampu dia untuk mengasihi. Saudaraku, semakin egois atau malah egosentris kita, saya pastikan iman kita sedang bermasalah. Jika kita senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, itu artinya iman kita sudah kacau. Sudah kacau. Maka persekutuan yang sedemikian, persekutuan yang mengasihi. Yang kedua, itu masih yang pertama, sabar. Yang kedua, masih panjang ini. Berkelimpahan dan saling berbagi. Kalau kita baca ayat 33 sampai 35 bahkan hingga ayat 37 terakhir, ini persoalan ada orang merasakan sukacita berkelimpahan karena kasih karunia Tuhan, dan itu yang diberitakan oleh para rasul, dan mereka terbuka mata hatinya, itu berdampak bagi kehidupan yang saling berbagi. Ini yang mau kita lihat. Saudara, saya pernah mendengar istilah yang bagi saya sungguh layak untuk kita renungkan. Kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita raih dalam hidup. Kebahagiaan sejati diukur dari seberapa banyak yang kita bagikan dalam hidup ini. Bukan dari seberapa banyak yang kita raih, tapi dari seberapa banyak yang kita bagikan. Maka jangan heran ada orang yang mungkin hidupnya biasa-biasa saja, tapi dermanya lebih tinggi dari orang yang merasa diri konglomerat. Karena semakin Anda kaya belum tentu menjamin Anda semakin dermawan. Itu tidak ada hubungannya. Semakin kaya seseorang bisa saja dia semakin pelit. Bahasa Bataknya si gotil monis, tadamu monis. Bukan menir, menir ya bahasa Indonesia ya. Bukan menir. Itu kalau di menampi beras, itulah bagian terkecil dari beras itu yang patahan-patahannya dan lain sebagainya. Dan itu tidak dimakan, itu dibuang. Bahkan ayam pun sering nggak makan itu. Itu monis namanya. Yang mau saya katakan adalah
bahwa kebahagiaan sejati bukan dari seberapa banyak yang Anda peroleh dalam hidup, tapi dari berapa sanggup saudara berbagi. Jadi kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Itu kebahagiaan sejati. Maka saya katakan, kekayaan kemiskinan tidak ada ukurannya dengan pemberian. Tidak ada hubungannya dengan pemberian. Mari kita semua berlomba untuk kaya. Tuhan Yesus pasti suka kita menjadi orang kaya. Tapi jika kekayaan kita itu hanya untuk diri kita sendiri, sejatinya itu adalah persoalan dalam hidup kita yang paling besar. Persekutuan akan rusak karena itu. Karena seharusnya kekayaan itu adalah manifestasi dari berkat Tuhan yang berlimpah, agar ada orang-orang yang menopang orang yang lebih berkekurangan dari dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ada orang yang mungkin terlihat tidak kaya namun dia selalu menderma, selalu berbagi dan sedikit pun tidak terlihat beban dalam dirinya, dia bahagia melakukannya. Kenapa? Sebab kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk membahagiakan orang lain. Dan ternyata itu bukan tentang seberapa banyak harta yang dia miliki, namun ini soal seberapa banyak cinta yang dia miliki. Seberapa banyak cinta yang dia miliki. Karena cinta tidak akan pernah berkata cukup. Jadi kalau ada suami menghitung-hitung pemberiannya kepada istri, itu bukan cinta itu. Menghitung-hitungnya, kemarin kan baru kukasih belanja sama kau, kok sekarang minta lagi? Ada gitu kan? Dihitung-hitungnya, itu bukan suami yang baik. Itu bukan cinta, karena cinta itu tidak pernah perhitungan. Kan gombalnya begitu. Kaulah bulanku, kaulah bintangku katanya. Padahal masih ada sambungannya. Di atas masjid katanya pula kan. Endingnya gara-gara kau banyak hutangku, hujan badai pasti akan kutembus demi cintaku kepadamu katanya. Giliran ditelepon, babe, nah naposo ini, babe, beli martabak dong katanya. Hujan nih katanya. Padahal cuma gerimis doang. Gerimis. Hujan badaimu mana tadi? Cinta tidak ada perhitungan. Sebab cinta akan melahirkan kepedulian. Cinta akan melahirkan kepedulian, dan kepedulian akan melahirkan hidup yang berbagi. Apa ada istri yang pelit kepada suaminya? Tapi untuk apa kita pelit ke suami kita ya? Apa ada suami yang pelit kepada istrinya? Untuk apa dia pelit kepada istrinya? Itu bukan cinta. Sebab cinta Allah tidak pelit. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita selamat semua. Dirinya satu-satunya diberikannya kepada kita karena cintanya. Bayangkan, Tuhan belum menuntut itu dari kita. Belum. Tuhan belum menuntut itu dari persekutuan ini. Tuhan belum menuntut itu dari gereja ini. Belum di situ. Tapi bagaimana manifestasi dari hidup yang penuh cinta melahirkan semangat untuk berbagi tanpa merasa dia berkekurangan dan terbebani untuk memberikannya. Gitu ya. Ini yang harus kita lihat. Saudara, kita baru merayakan cinta pemberian Tuhan itu kan? Jumat Agung Paskah, itu adalah cinta terbesar Tuhan yang kita terima. Tuhan tidak perhitungan kepada kita. Allah menyerahkan dirinya kepada kita. Seharusnya kita mesti membagikan itu kepada sesama kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mesti membagikannya. Seperti anggota jemaat mula-mula. Firman Tuhan hari ini itu dilakukannya. Mereka menyerahkan apa yang mereka miliki untuk dinikmati orang lain yang tidak memiliki apa-apa. Sehingga tidak berlaku di sini istilah dang tarhona manarihon nadihalak nadiiba pesotar sarihon. Itu bahasa yang sering muncul dalam persekutuan. Dak tarhona manarihon halakan diriniba betoro so tarsarihon. Bagaimana mungkin saya memikirkan kehidupan orang lain, kehidupan saya pun tidak bisa saya pikirkan, saya penuhi. Masih itu toh, masih klise kita berpikir. Tuhan tidak pernah klise. Dia tidak hanya sekadar memberi berkat, dirinya pun dia berikan kok. Dirinya dia berikan. Militansi iman kita belum sampai ke tahap itu, saudara. Tapi kita sekarang terkadang sudah mengeluh seolah-olah kita tidak akan pernah bisa memenuhi kehidupan orang lain karena kita selalu merasa tidak cukup dalam hidup kita. Itu persoalannya. Itu kenapa saya mengatakan semakin banyak hartamu belum menjamin engkau semakin dermawan.
Itu yang mau kita lihat. Dan juga semakin miskin engkau, itu bukan halangan bagimu untuk berbagi kebaikan dengan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ingat tulisan, saya lupa edisi tahun berapa dan edisi keberapa, tapi saya pernah membaca di Kompas tulisan dari Gede Prama dengan topik, kalau saya tidak salah, kaya rasa, kaya makna. Gede Prama menulis begini, dia menceritakan ada pelatihan supir taksi di Jakarta. Nah, pada saat pelatihan supir taksi itu, panitia berkata bahwa tidak disiapkan makan siang. Semua harus membawa makan siang masing-masing. Hari pertama pelatihan, jam waktunya makan siang, kita berhenti, kita makan siang dulu. Semua keluarkan bekal masing-masing. Nah, semua mengeluarkan bekal masing-masing. Saudara, jangan dimakan dulu. Kenapa? Bekal si A dibagi ke si C, bekal si C ditukar bekal gitu, bertukar-tukar bekal. Puji Tuhan, semua kenyang, karena ternyata mereka mempersiapkan dari rumah begitu banyak makanan itu. Karena tidak disediakan panitia, mereka takut dong, istrinya takut juga kalau suaminya kelaparan gitu, diberi yang terbaik. Sebelum pulang, panitia bilang, hari kedua besok tetap dengan hal yang sama, semua bawa bekal, kita tidak siapkan makan siang. Hari kedua berlangsung, jam makan siang tiba, panitia berkata, silakan buka bekal masing-masing, kita mau makan siang. Dibuka, mari makan bekal masing-masing. Semua kelaparan, karena ternyata sepulang dari pelatihan hari pertama, si supir taksi ini ngomong sama istrinya, mah besok gak usah banyak-banyak lagi deh bawa makanannya. Kenapa? Bukan papa kok yang makan, teman papa kok yang makan gitu, teman papa kok yang makan. Jadi ya udahlah, setengah aja nasinya, kasih telurnya setengah, paling kasih sambal dikit lah ya Maya gitu. Ternyata semua bilang begitu. Jadilah mereka kelaparan, makan nasi setengah dan telur setengah. Karena ternyata lebih gampang memikirkan diri sendiri daripada memikirkan orang lain. Karena tidak akan ada yang kelaparan seharusnya, toh semua berkelimpahan kok dari awal. Tapi kenapa kerumitan dia untuk berbagi akhirnya melahirkan kelaparan bagi kita? Dan gereja ini, saya berani berkata, jikapun ada kesulitan di dalam gereja ini, dari awal kita hidupnya begitu kok, entah siapapun itu yang terjadi. Saya harus mengkritik diri saya sendiri tentang itu, bahwa persekutuan ini kelaparan karena saya rumit untuk melakukan itu. Saudara, tentang ini jelas ada tokohnya, Yusuf yang disebut dengan Barnabas. Dibuat contoh lain, asli, untuk mengatakan bahwa ini bukan omong kosong, bahwa ada yang bernama Barnabas memberikan itu. Dia jual miliknya, dia bagikan langsung. Itu teladan. Tapi ada juga sebenarnya di pasal berikutnya, pasal 5, ada juga orang yang tidak melakukan itu, Ananias dan Safira. Kenapa ada dua dibuat tokoh ini? Karena ternyata seindah-indahnya persekutuan, toh ada juga yang jadi Barnabas, ada juga yang menjadi Ananias dan Safira. Jelaskan bahwa persekutuan yang indah akan muncul ketika orang sama seperti Barnabas. Tapi ingat, penghukuman Tuhan akan turun kepada orang-orang seperti Ananias dan Safira, entah sebagaimanapun bentuknya. Lihat saja negara ini, kurang kaya apa Indonesia? Kus Plus mengatakan tongkat kayu jadi tanaman. Gitu? Ini negara surga, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi kenapa kita miskin, susah hidup kita secara umum? Kenapa? Karena hanya orang lain yang kaya, korup, eksploitatif, serakah. Jika ada orang mendapatkan sesuatu bukan dari hasil pekerjaannya, saya pastikan ada orang yang bekerja di luar sana kehilangan pendapatannya. Itu yang terjadi di sini, saudara. Dan saya pastikan ini, jika masih banyak orang-orang serakah di negara ini, orang-orang serakah di negara, di daerah, atau bahkan di gereja ini, maka kita akan menjadi organisasi-organisasi, kumpulan-kumpulan persekutuan yang menderita dan kelaparan. Saudara, persekutuan yang saling mengasihi adalah bentuk nyata dari ketaatan kita kepada Kristus.
Sebagaimana Paulus katakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata bertolong-tolongan ini bukan soal saya memberi, saya menerima, bukan take and give, tapi ini adalah soal bagaimana saya memenuhi hukum Kristus. Saudara, minggu saat ini bernama Quasi-Modogeniti, yang artinya jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 2. Artinya kita tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada anugerah, keselamatan dan penyertaan Tuhan. Maka buah dari itu semua adalah bertumbuh dalam persekutuan yang saling mengasihi. Jadi orang yang sadar bahwa hidupnya ini adalah karya pembenaran Tuhan, kepedulian Allah, saya hidup hanya karena anugerah kasih setia Allah, seharusnya dalam hidupku adalah membagikan karunia itu kepada orang. Jika engkau percaya bahwa kehidupanmu itu diberikan oleh Tuhan sebagai pemberian yang terindah, maka biarkan dan bagikanlah kehidupan itu kepada orang lain. Itulah sejatinya Quasi-Modogeniti. Saudara, sekali lagi kita semua adalah produk pembenaran Tuhan dan hanya hidup karena belas kasihan Tuhan. Maka hiduplah dalam persekutuan yang berbelas kasih, maka kita akan berkelimpahan dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus akan memulihkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini adalah bagian dari perenungan kehidupan kami. Apapun bentuk persekutuannya, jika tidak didasari dan didaraskan dengan kasih, maka persekutuan itu akan hambar, akan rentan, akan hancur. Apapun itu Tuhan, baik keluarga, baik persahabatan, baik gereja, bangsa, dan apapun komunitas orang-orang yang telah percaya, jika tidak dibangun dan dijalankan dengan kasih setia, kami percaya Tuhan, itu tidak akan bertahan lama. Tambahkanlah iman kami Tuhan untuk melakukannya. Tuhan kami Bapa di surga, kami percaya kasih setia Tuhan yang berkelimpahan itu, yang dialami dan dirasakan oleh gereja Tuhan Huria Kristen Batak Protestan, utamanya HKBP Kebayoran Baru ini. Tuhan kami Bapa di surga, semua jemaat yang ada di dalamnya, semua anggota-anggota gereja ini diikat oleh kasih setia, kasih yang tetap peduli, kasih yang berbagi, kasih yang saling berketergantungan, karena disitulah Tuhan hadir untuk menyelamatkan gereja ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati para pelayan, berkati seluruh majelis, pelayan tahbisan dan non tahbisan, seluruh aktivis gereja, seluruh jemaat-jemaat Tuhan dalam segala latar belakang kehidupannya, untuk tetap kokoh dalam persekutuan yang saling mengasihi. Tidak ada yang meninggalkannya ketika mengalami kerumitan, tapi semua menyatukan hati. Bahkan Tuhan membangun hidup yang semakin beriman untuk menyatakan bahwa Tuhan sungguh mengasihinya. Berkati seluruh pelayanan di gereja ini Tuhan, berkati jemaatmu mulai dari anak-anak hingga orang tua, berkati keseluruhan Tuhan kehidupan mereka, kesulitan mereka, pulihkan Tuhan yang berduka, yang saat ini sedang mengalami pergumulan, Engkau topang Tuhan dengan kasih setia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang berduka, dan kami percaya juga Tuhan, sukacita kami adalah sukacita yang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh rangkaian kehidupan jemaat Tuhan, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, masa pendidikan, kerja, karir, dan keseluruhan rumah tangga dan kehidupan yang lebih baik, ketika semua didasarkan oleh persekutuan yang saling mengasihi, maka mereka akan menikmati itu. Kami semua akan menikmati itu. Berkati Tuhan gereja ini Tuhan, keseluruhan dalam segala pergumulan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk menguatkan kami untuk berkarya lebih lagi dengan persekutuan yang saling mengasihi ini. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, segenap program pelayanan gereja ini, segala pelayanannya dan seluruh pelayannya adalah orang-orang yang berkelimpahan kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, doa kami selalu untuk pemulihan negeri ini, pemulihan dunia ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya kami boleh dipulihkan Tuhan, melalui seluruh hal yang boleh difikirkan, dilakukan oleh pemerintah kami, oleh para yang bertanggung jawab di dalamnya, bahkan oleh kami sendiri untuk penuh kesadaran untuk memperjuangkan kehidupan yang dipulihkan. Tuhan kami, Bapa di surga, doa kami untuk kesulitan-kesulitan hidup karena bencana-bencana di negara ini, baik untuk saudara-saudara
kami di NTT dan di daerah-daerah lain Tuhan, bahkan di Jawa Timur, dan juga Tuhan di daerah yang mengalami kesulitan hidup karena bencana alam dan bencana-bencana kesulitan hidup lainnya. Tuhan kami Bapa di surga, kasih setiamu sungguh berlimpah untuk mengajarkan kami saling peduli, saling menolong di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang berbeda-beda dengan kami, berbeda suku, agama, ras, antar golongan. Izinkan kami untuk saling berbagi, izinkan kami untuk saling mengikat dalam kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh saling menghormati, saling membangun kehidupan yang berkualitas. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku, mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB 192C bait 1 dan 2 sembari menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami seluruh pelayan yang bertugas melayani ibadah kita pada saat ini dengan segala bidang pelayanan yang ada, baik juga tenaga multimedia di sini dan keseluruhan bahkan yang memberikan hati untuk melayani dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita. Tetap dijaga kondisi kebugaran dan kesehatannya, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memulihkan kita. Amin. Horas, selamat hari Minggu.